Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan saya Brian Sasandi. Dan apa kabar kalian semua di sana? Dan semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, menyambung video unboxing kita kemarin, unboxing TV Xiaomi 55 in yang terbaru yang tipe A dan pakai Google TV. Sekarang kita akan sedikit mereview dan sekaligus kita akan komparisikan dengan tipe 55 in dari brand lain ya. Khususnya ini brand Samsung. Jadi kalau yang 43 kemarin kita kan sudah compare dengan berbagai brand ya, Sony, Sharp. Nah, yang belum pernah kita compare juga adalah tipe yang Samsung. Jadi sekarang kita compare kan mumpung ada nih sama-sama 55 in. Nah, Xiaomi 55 in, yang Samsung juga 55 in. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Nah, untuk yang TV Samsung ini itu tipenya yang tipe paling basic ya, yaitu 55CU7000. Kan kalau Samsung kan ada yang 55CU7000 dan 55CU8000. Jadi kenapa kita compare yang menggunakan tipe CU7000? Karena kita sedikit ngepasin dari budget harganya ya. Soalnya si Xiaomi ini murah banget. Dia bener-bener paling murah di antara 55 lainnya. Nah, si Xiaomi ini harganya cuman 5,5 juta, sedangkan yang Samsung atau tipe-tipe lainnya yang 55 ini itu rata-rata 6,9 juta sampai 8 jutaan. Jadi untuk yang Samsung ini harganya yang tidak terpaut paling jauh ya 7 jutaan. Oke. Langsung saja yang pertama kita bahas dari sisi desain. Kalau dari sisi desain, dari depan seperti gak ada bedanya ya, dia sama-sama frameless, sama-sama sudah bezel-less. Yang membedakan pastinya dari kakinya. Dan ini ada poin yang berbeda lagi, yaitu di bezel bawah. Nah, bezel bawahnya yang Samsung ini juga lebih tipis dibandingkan yang Xiaomi. Nah, Xiaomi ini yang tipis yang bagian samping kanan kiri sama bagian atas, sedangkan bagian bawahnya dia masih tebel. Sedangkan untuk yang Samsung memang ini nggak setipis yang atas bawah mau kanan kiri maupun yang atas, cuman yang bezelnya bawah ini lebih tipis dibandingkan yang Xiaomi. Dan TV-TV lain pun kayaknya tebel kayak gini juga ya, kayak Xiaomi ini juga ya yang bawah. Keren sih Samsung. Kemudian dari segi kaki kelihatan juga sangat berbeda, dan menurut saya yang punya Samsung ini kelihatan lebih elegan dan lebih pas sama desainnya yang tipis ya, yang framenya tipis. Dia kakinya juga modelnya tipis. Cuman kalau dari bahannya ini sama-sama menggunakan plastik dari si Samsung maupun yang si Xiaomi. Nah, si Xiaomi ini menurut saya kurang matching aja, malah lebih bagus yang seri 43 kemarin model kakinya. Ini berbeda sih, kurang matching. Kemudian dari desain sudah, kemudian peletakan sensor remote-nya juga Xiaomi di tengah dan Samsung juga di tengah sama. Ada logo brandnya juga di sini masing-masing. Ini logo brand Xiaomi di frame-nya, sedangkan yang Samsung ini di kotak kecil tempat sensornya. Nah, ngomong-ngomong untuk tombol powernya sendiri, ini masih menggunakan tombol power manual. Ada tombol power manualnya. Cuman yang si Xiaomi ini, dia tombol fisiknya di sini itu cuma buat untuk nyala dan matikan TV-nya aja. Contohnya saya klik ya. Nah, sekali gitu dia mati. Dan saya tekan lagi, dia nyala. Sedangkan yang Samsung meskipun satu tombol, dia itu bisa digunakan untuk gak hanya untuk memati atau menyalakan TV-nya, cuman dia juga bisa digunakan untuk kok anggel ya pesawatnya sih. Selain untuk nyala matikan TV-nya, dia juga bisa digunakan untuk mengatur volumenya, menambah volume maupun mengecilkan volume kayak gini. Misalnya kita tekan sekali, dia akan keluar notifikasi seperti ini untuk memilih menu opsinya. Kalau misalnya kita tekan lagi, nah dia akan berpindah ke menu yang mau kita pilih. Contoh kita ingin membesarkan suaranya, tinggal pilih ke yang full besar ini, kemudian ditekan sambil ditahan gitu. Kayak gini. Nah, volumenya akan bertambah seperti itu.
Jadi meskipun satu tombol, ini lebih multifungsi dibandingkan yang punya Xiaomi. Sekarang dari kelengkapan portnya. Dari kelengkapan portnya sendiri yang kita bahas pertama kali adalah punya Xiaomi. Nah, punya Xiaomi ini untuk port HDMI-nya dia ada 3, 1, 2, 3. Yang nomor 2 ini sudah dilengkapi dengan ARC. Kemudian port USB-nya ada 1 ya. TV sebesar ini port USB-nya cuma 1. Ini jarang-jarang banget ya Xiaomi ngasih cuma 1 kayak gini. Dan ini USB 2.0. Kemudian di sini ada port antena yang bawah. Ini agak kurang kelihatan ya portnya. Port antena masih ada, dan ini bagusnya si Xiaomi masih mempertahankan port RCA. Kemudian dia juga sudah ngasih port audio optical, dan di sini ada port LAN-nya. Nah, cuman di sini absen itu ya, port jack 3,5 inch. Jadi misalnya kalian punya speaker lama, itu tetap bisa disambungin kok, yaitu dengan menggunakan port RCA-nya, meskipun dia nggak ada port jack 3,5. Sekarang berpindah ke yang Samsung. Untuk portnya yang Samsung di sini yang pertama ada USB, kemudian ada jack audio optical, kemudian HDMI ada 3 juga sama. Nah, USB-nya ternyata juga 1 aja, sama seperti yang Xiaomi. Di sini ada port LAN dan port antena. Cuman yang Xiaomi ini udah bener-bener, yang Samsung ini dia udah bener-bener nggak mau pakai port RCA lagi. Jadi inginnya dia itu semua serba modern, pakai HDMI, lebih gambarnya lebih lancar, nggak gampang goyang-goyang. Kalau RCA kan kadang kalau kegoyang dikit kan gambarnya hilang lah, kayak gitu sih. Jadi lebih memprioritaskan ke teknologi modern. Untuk kabel powernya dia sama-sama bisa dilepas ya, yang Samsung maupun yang Xiaomi. Untuk build quality-nya, ini yang Xiaomi bahan belakangnya ini sepertinya bukan dari plastik ya, dari logam, dari metal. Untuk yang Samsung dia pakai plastik, cuman Samsung ini desainnya tetap lebih keren ya karena slim. Nah, TV paling slim itu TV-nya Samsung ya, ini CU7000, yang CU8000 itu lebih tipis lagi. Gila nggak tuh Samsung? Kalau yang Xiaomi ini mirip banget dengan TV-TV kebanyakan ya. Di sini dia bodi belakang, kemudian di sini ada kayak buat mesinnya di sini. Nah, tonjolan buat mesinnya ini mirip banget dengan TV-TV Android lainnya kayak gitu. Oke, bagian desain port-port sudah, kemudian bagian remote. Nah, remote-nya ini juga sangat jauh berbeda. Untuk yang Xiaomi, dia remote-nya modelnya panjang seperti ini, dan si Samsung sangat simpel sekali. Untuk fiturnya di sini fakta aja ya, Xiaomi lebih komplit. Karena apa? Konektivitasnya di TV dia menggunakan Bluetooth. Jadi tanpa harus mengarahkan sensornya, dia masih bisa dioperasikan. Sedangkan yang Samsung dia masih menggunakan sensor remote inframerah. Jadi harus selalu menghadap kalau misalnya mengoperasikan. Kalau misalnya nggak menghadap atau tertutup sesuatu itu dia nggak bisa. Kayak gini dia nggak bisa. Kalau si Xiaomi ini masih bisa. Dan untuk mendukung Google Assistant, ini remote-nya sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon, jadi bisa menggunakan voice command atau perintah suara. Sedangkan yang Samsung ini belum ada voice command. Nah, ini juga yang membedakan antara CU7000 dengan CU8000. Nah, yang CU8000 itu remote-nya sudah ada voice command-nya, sedangkan yang CU7000 itu belum ada kayak gitu. Oke, dari remote segitu ya. Untuk baterainya sama-sama menggunakan baterai kecil segini. Baterai remote pada umumnya ya, yang Samsung maupun yang Xiaomi. Kalau saya pribadi sih dari segi modelnya lebih suka yang Samsung karena lebih minimalis dan simple. Digenggam juga enak. Sekarang beralih di sisi software. Kalau yang Xiaomi ini sudah menggunakan Android, menggunakan OS Android. Saya nggak mau memakai kata sudah ya, karena kelihatannya kayak yang belum pakai Android itu jelek gitu ya. Kalau si Samsung dia selalu bertahan dengan OS buatannya sendiri, yaitu Tizen OS. Kalau segi OS ini sih nggak perlu saya banyak bahas ya, karena ya sebenarnya sama seperti kalau yang Samsung, sama seperti tipe Samsung yang sebelumnya, nggak jauh berbeda. Kemudian yang Xiaomi yang udah pakai Google TV atau Android TV ini juga sama aja dengan Google TV di TV yang lainnya, nggak jauh berbeda.
Yang ingin saya bahas adalah sekarang dari jenis panel. Nah, ini jenis panelnya juga berbeda. Kalau yang Xiaomi ini ya, jujur saya agak kecewa ya, karena yang 43 in kemarin itu udah bagus banget gunakan IPS panel atau hard panel. Yang 55 in justru malah downgrade menggunakan VA panel. Jadi dia pakainya soft panel, nggak hard panel atau IPS lagi. Sedangkan yang Samsung ini lebih keren karena dia udah pakai IPS. Jarang-jarang juga Samsung kan dulu itu juga sering pakai VA panel. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini juga beralih ke IPS akhirnya. Mungkin Samsung akhirnya sadar ya bahwa memang IPS itu dari segi warna, saturasi warna dan gambar itu lebih bagus dibandingkan VA panel. Cuman nanti tetap kita komparasi aja gambarnya lebih agar untuk membuktikan bener atau enggak IPS lebih bagus. Dari software kayaknya enggak perlu banyak dibahas ya. Mungkin buat kalian yang ragu membeli TV selain Android yang menggunakan OS yang bukan Android, itu sebanyak apa sih aplikasinya, kita coba sedikit ya. Jadi kemarin malam nih ada customer datang ke saya, dia itu langsung tanya, "Mas, saya cari TV tapi yang ada Google Play Store-nya gitu. Emang kalau nggak ada Google Play Store-nya kenapa Pak? Nggak bisa download aplikasi?" Nah, itu adalah statement atau mindset yang salah ya. Mungkin customer ini sebelumnya sudah datang ke beberapa toko TV, dan di toko TV sebelumnya itu dikasih doktrin bahwasanya kalau nggak Android itu nggak bisa download aplikasi. Padahal itu mindset yang sangat salah. Contohnya ini, misalnya Samsung pakai Tizen OS, dia juga ada App Store-nya di APPS ini. Kita tinggal klik APPS atau masuk ke APPS. Nah, ini aplikasinya juga se-upgrade, dan saya yakin 100% nggak mungkin juga semua aplikasi di App Store-nya itu kalian install semua. Yang pertama, karena setiap smart TV itu mempunyai kapasitas memori yang nggak mungkin bisa diisi semua aplikasi. Dan yang kedua, kalian pasti yang kalian butuhkan itu basic sih. Sebenarnya konten-konten basic seperti Netflix, Prime Video, Disney Star, YouTube kayak gitu. Nggak mungkin kalian akan install semuanya atau milih semuanya. Karena juga konten-konten streaming gini semuanya biasanya harus berlangganan gitu. Kita bandingkan dengan yang punya Xiaomi. Kalau Xiaomi kan Google TV. Kalau misalnya mau cari aplikasi di sini langsung masuknya di beranda, kemudian di aplikasi, di bawah ini langsung ada rekomendasi aplikasi. TikTok ada, TikTok di sini ada. Oke, di Samsung juga ada. Aman. Video ada, di Samsung juga ada. Apalagi Spotify di Google TV ada, pastinya di sini ada. Mungkin yang nggak ada di OS lainnya itu biasanya aplikasi buat ngoprek si penyimpanannya, kayak contohnya ini, send file to TV kayak gini itu biasanya adanya di Android gitu. Atau explore kayak gitu biasanya adanya di Android sih. Kalau di Samsung kayak gini cuman biasanya aplikasi-aplikasi streaming aja, atau aplikasi yang sering kita pakai. Bahkan Google Meet sekarang juga ada. Google Meet di Samsung pun ada. Dan Samsung pun juga dia vendornya itu nggak tutup mata, selalu ngasih update kok. Misalnya aplikasi apa sih yang sering dibutuhkan customer sekarang, nah dia pasti gercep ngasih aplikasi langsung ke smart TV-nya gitu. Jadi buat kalian yang ragu-ragu atau mungkin bimbang harus ke Android atau ke non Android, itu sekarang kalian nggak perlu ragu ya. Kalau yang Samsung sama LG dijamin pasti sering update terbaru. Dulu pengguna Samsung itu selalu mengeluhkan, "Mas, kenapa ya TV saya Samsung Smart TV itu nggak bisa download Disney Hotstar atau nggak ada Disney Hotstar-nya, harus ganti region dulu." Samsung pun gercep dengerin keluhan tersebut, dan sekarang meskipun region kalian Indonesia atau Asia itu udah bisa download Disney Hotstar. Nah, ini bahkan nggak perlu download sih, kita nyalain TV, baru beli nyalain TV dia udah terpasang, biar ngasih tahu nih ke yang dulu ngehujat bahwasanya Smart TV Samsung nggak ada Disney Hotstar-nya, sekarang sudah ada. Sip, thank you admin, udah diingetin, belum lama itu soalnya. Oke, itu aja mungkin dari OS. Sekarang langsung kita cek dari gambarnya, kita compare gambarnya sama seperti kemarin. Kita atur resolusinya dulu. Disclaimer dulu, ini pengaturannya sama-sama standar ya, belum saya tunjukkan tadi. Untuk keduanya ini sudah support HDR ya, jadi di sini muncul nih kalau kita pilih resolusi 2160p 60 HDR atau yang layarnya 1440 60 HDR sama.
Ini saya kasih resolusi yang sama buat compare warna sama gambarnya. Oke, kita barengin dulu ya gambarnya. Wih, warnanya bagus loh yang Xiaomi. Wah, nggak bisa diremehin ini PA panelnya kayaknya. Nanti warna hijaunya deh. Tuh. Kok hampir imbang ya? Iya nggak sih ya? Wah, ini kayaknya si Xiaomi meskipun dia pakai VA panel, tapi VA panelnya nggak bisa diremehin ya dari segi warnanya, karena menurut saya memang sih tetap detailnya atau detail hijaunya itu lebih dapat yang Samsung, tapi ini hampir mengimbangi yang Samsung. Beda banget ketika kita kemarin compare yang punya Xiaomi 42 in dengan VA 43 in dengan VA panelnya. SAP yang 42 in itu jelas beda banget ya, kerasa banget di kamera, bahkan mencoloknya itu jauh banget. Kalau ini nggak seberapa, coba kita putar lagi ya. Nah, birunya juga justru malah menurut saya lebih nyala yang punya Xiaomi birunya ini. Kalau yang hijau ini, nah ini sih sulit dibedain nih. Biru dari burungnya, saya jujur lebih suka yang punya Xiaomi malahan. Tuh, sulit ya. Ini beneran hampir setara. Tuh kan, warna burungnya. Ini keren sih Xiaomi. Dia pakai VIA panel loh, tapi warnanya bisa kayak gini gitu. Di sini warna paruhnya kelihatan tuh lebih tajam yang Xiaomi. Setuju nggak admin? Setuju ya. Cuman kalau yang lebih natural yang mana kita nggak tahu ya. Lebih natural yang mana? Kalau naturalnya kata admin sih lebih natural yang punya Samsung. Hijaunya juga lebih frame rate-nya kayak beda ya. Kelihatan waktu tadi gerak. Nanti kita coba yang konten football. Intinya kalau dari warna menurut saya good job buat Xiaomi. Saya ini bukan bela-belain Xiaomi. Disclaimer dulu, saya bukan fans boy sebuah brand ya. Mau kalian beli Samsung, beli LG, beli Xiaomi, beli SAP, itu tetap menguntungkan bagi kita kayak gitu. Jadi kita hanya ngasih gambaran dan review. Oh, bedanya ini sama ini seperti ini, yang ini dengan ini seperti ini kayak gitu. Oke, kita coba konten football ya, biar gak terlalu lama juga durasinya. Oke, sudah sama resolusinya. Kita ulang lagi. Barcelona belum kelihatan. Tapi Xiaomi juga lumayan loh frame rate-nya ya. Nah, ya kalau gerak cepet gini meskipun tipis ya, hampir gak ada bedanya, tapi tetap kelihatan yang Samsung lebih smooth. Peak yang Samsung lebih smooth. Dari warna itu, jadi karakternya itu gini, ada beberapa warna yang di Samsung lebih bagus, ada beberapa warna juga yang di Xiaomi lebih bagus. Cuman secara natural, kalau pendapat kita dan admin, yang Samsung sih lebih natural warnanya. Yang meskipun berbeda itu nggak sesignifikan ketika kita compare itu ya. Ketika kita compare LG dengan SAP ya. Ini nggak terlalu signifikan. Gerakannya memang lebih halus Samsung, tapi yang Xiaomi ini juga sudah lumayan. Kalau kita melihat dari harganya ini beneran udah bagus deh. 5 juta dengan gambar seperti ini. Meskipun dia panelnya VA, mungkin kendalanya cuma di ketahanan layar aja ya, atau durabilitas. Pastinya lebih bagus yang IPS. Ternyata dari segi warna si Xiaomi ini bisa ngebuktiin. Meskipun dia pakai VA, untuk segi warna nggak kalah dengan yang IPS. Cuman yang ngalahin gini, yang ngalahin itu ketika kita
lihatnya dari samping. Nah, ini nggak bisa bohong panel VA. Coba dari sini kamera deh. Dari sini. Dari sudut sebelah sini. Nah, kan hilang kan warnanya yang VA. Warnanya VA pudar kan ya, jadi keputih-putihan kan. Nah, yang IPS ini tetap konsisten. Mau dilihat dari sudut manapun ya tetap sama warnanya, tetap jelas tuh. Pudar yang VA gitu. Pudar warnanya yang VA. Kalau dari depan gini hampir sama gitu. Oke. Kita ke kesimpulannya aja. Dengan harga 5,5 juta, menurut admin gimana sih si performa si Xiaomi ini? Menurut saya sudah sangat bagus, meskipun dia masih menggunakan panel VA nggak sebagus yang 43 in kemarin. Ternyata si Xiaomi ini bisa ngebuktiin VA-nya dia itu bukan VA yang abal-abal gitu. Terlihat dari warnanya hampir banget menyamai si Samsung yang sudah pakai IPS atau hard panel gitu. Dari segi OS-nya juga nggak ada komplain karena dia sudah pakai OS terbaru Google TV yang sekarang basicnya sudah Android, pakainya Google TV. Kemudian dari kelengkapan port mungkin minusnya jack 3,5 dia ilangin ya, yang di 42 kemarin ada, di 55 nggak ada. Dan kalau di bracket sih sebenarnya desain kakinya nggak terlalu kelihatan ya, karena menurut saya desain kakinya ini kurang matching dengan desain TV-nya. Kesimpulannya worth it banget, harga 5.500.000 dapat TV 55 in spek 4K, kemudian gambarnya juga bagus, warnanya bagus. Buat kalian yang berminat langsung aja DM admin di bawah. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.